Shalom saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Biarlah pagi ini sebelum kita melakukan aktivitas, saya membawa saudara untuk kita sama-sama untuk belajar akan firman Tuhan. Firman Tuhan ini akan menuntun setiap kita untuk dalam aspek kehidupan kita dalam satu hari ini. Mari saya membawa untuk sama-sama kita akan belajar dan masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sangat bersyukur buat kesempatan kembali lagi pagi ini untuk kami boleh datang kepadamu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu bagi kami sepanjang malam sampai pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami juga melakukan aktivitas apapun, rencana kami, rancangan kami, pekerjaan kami, hidup kami sepanjang hari ini, keluarga kami mau serahkan dalam tangan-Mu. Kami mau Tuhan, Engkau yang memimpin kami, karena kami tahu ketika firman-Mu memimpin kami dan berjalan di depan kami percaya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan melindungi kami, Tuhan akan menjagai kami. Terima kasih Tuhan, Engkau akan mengingatkan kami melalui firman-Mu pagi ini. Berbicaralah buat kami mau siap dan kami mau terima firman-Mu dan berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari saudara, sama-sama saya mengajak saudara untuk membuka firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 18 ayat 38 sampai ayat 43. Lalu ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanlah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanlah aku. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya, dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah. Engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dengan memuji-muji Allah. Puji Tuhan saudara, cerita ini mengenai di mana Yesus menyembuhkan seorang buta yang duduk di pinggir, yaitu seorang buta sedang mengemis. Dia orang buta juga seorang pengemis. Saudara, dan Yesus sedang menyembuhkan ketika Yesus lewat di Yeriko. Saudara, ada ayat yang dimana kita belajar pagi ini, ayat 39, ayat yang sungguh menarik. Saudara perhatikan, maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Garis bawah ya. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanlah aku. Saudara, statement ini luar biasa. Karena apa? Ketika murid atau ada jumlah orang di depan Yesus menegur dia untuk dia diam. Kenapa disuruh diam? Karena orang banyak mendengarkan teriakannya yang cukup keras, bukan asal saja untuk dia memanggil Yesus, tetapi ada suara yang lantang memanggil Yesus. Dikatakan Yesus, orang dia teriak meminta belas kasihan untuk boleh disembuhkan. Saudara, pagi ini kita akan belajar. Sesungguhnya kita harus memiliki sikap seperti orang buta ini. Kalau bicara kita ini hampir sama.
Kita tidak tahu ke depan ini tuh saudara. Masa depan kita ke depan ini kita nggak ngerti. Kita buta. Bukan secara jasmani. Sebab itu kita butuh pimpinan Tuhan. Kita butuh Tuhan yang memimpin kita. Dengan cara apa? Lihat, seorang buta ini secara fisik dia tidak bisa melihat untuk masa depannya. Makanya dia sebagai pengemis. Karena dia buta. Dia tidak bisa melihat jauh ke depan nasibnya. Apa yang harus dia lakukan? Kemana dia harus pergi? Karena dia tidak bisa melihat. Bagaimana cara untuk melakukannya? Dia pun tidak mengerti. Tetapi ketika dia mendengar cerita, mendengar Yesus lewat di situ, sebab itu dia tahu bahwa hanya Yesus yang bisa menyembuhkan dia. Karena dia dengar banyak berita tentang kabar Yesus mengadakan banyak mujizat. Sebab itu ketika dia mendengar Yesus lewat di situ, dia tidak mau melewatkan momen yang terbaik itu. Sebab itu dia berteriak memanggil Yesus dengan sekeras dan lantangnya. Tetapi ketika dia keras memanggil Yesus, ketika ada mauan, dia lantang untuk terarah kepada Yesus, bukan malah banyak sekeliling atau yang mendukung. Tetapi sekeliling keadaan kondisi malah tidak mendukungnya. Kenapa? Disuruh dia berhenti untuk teriak. Disuruh berhenti untuk memanggil Yesus. Seringkali kehidupan kita seperti itu. Saya tahu bahwa kita tidak tahu ke depan. Ada banyak rancangan rencana kita. Seolah-olah bingung kita untuk melakukan. Kita sudah berusaha dengan cara apapun. Rasanya buntu, rasanya tertutup. Saudara, apakah di situ dalam pergumulan kita tahu persis kita punya Tuhan? Saya percaya saudara sedang terus mencari Tuhan, saudara terus terarah kepada Tuhan. Tapi seringkali ketika kita ini benar-benar fokus dengan Tuhan, terarah kepada Tuhan, selalu ada halangan, ya atau ya. Ada banyak orang-orang yang semakin menutup kita, semakin memusuhi kita, semakin bikin ulah kepada kita. Tapi kita harus belajar seperti orang buta ini. Jangan memiliki sikap yang dimana ada orang yang menentang kita, ada orang yang berusaha menutup kita. Saudara, jangan berhenti. Lihat orang buta ini tidak berhenti, dia malah makin teriak. Ketika kita ini dihentikan atau diserang, ditutup, jangan berhenti engkau teriak, fokus kepada Tuhan. Tekanan yang kita dialami, masalah yang kita hadapi semakin banyak, semakin saudara teriak memanggil Yesus, semakin saudara harus fokus kepada Tuhan. Pagi ini saya bicara mengenai hentikan langkah Tuhan. Jangan sampai Tuhan cuma lalu saja, lewat saja di depan kita. Tapi hentikan langkah Tuhan untuk kepada kita. Bawa hati, pikiran, mata Tuhan tertuju kepada kita. Bukan masalah orang-orang yang makin membenci kita, yang makin menyerang kita, yang makin menutup kita. Itu menghentikan kita fokus kepada Tuhan. Engkau harus memiliki sifat seperti orang buta ini.
membawa langkah Tuhan berhenti. Amin. Jangan sampai ketika kita melihat tekanan yang besar, masalah-masalah yang bertubi-tubi yang datang kepada kita, malah langkah Tuhan hanya lalu saja. Kita akan mendapatkan kerugian. Ketika kita mendapatkan tekanan, himpitan, bahkan orang sekeliling kita tidak menyukai atau menekan kita, malah menambahinya, saudara jangan berhenti untuk fokus teriak kepada Tuhan. Tetapi saudara, teriakan saudara dan fokus saudara itu sesungguhnya menghentikan langkah Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, lihat. Dikatakan, dan ketika ia telah saudara, di ayat ke-39, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanlah aku." Yang kedua dikatakan, apa saudara? Makin ditambahkan volume teriakannya. Dalam hati bukan saya merintahkan saudara teriak-teriak. Isa-isa satu kampung saudara datang ke rumah saudara. Tetapi saudara volume untuk kita terus mencari Tuhan. Karena masalah keadaan kita tidak membuat kita sesungguhnya berhenti. Tapi harus makin, katakan amin, dikatakan maju tak gentar. Walaupun orang banyak, walaupun banyak tekanan masalah, terus maju. Maju tak gentar, gentar tak maju. Orang yang maju itu aja nih gak boleh gentar. Tapi orang yang gentar pasti tak maju. Amin. Pagi ini firman Tuhan yang sangat sederhana. Kita belajar seperti orang buta. Kita tidak tahu masa depan kita ke depan ini karena keadaan kondisi yang ada atau yang saudara hadapi, masalah yang ada, bahkan tekanan yang ada, banyak sekali bertubi-tubi datang untuk ke depan. Ndak ngerti wis hidup ini ya apa atau anak kita ya apa. Saudara, percayalah bahwa hanya Tuhan yang bisa sanggup memberikan masa depan ke depan yang gilang gemilang. Bagaimana caranya? Keadaan itu tidak menghentikan kita untuk makin volume untuk fokus teriak kepada Tuhan. Secara spirit, secara roh kepada Tuhan. Itu yang membuat langkah Tuhan berhenti di depan kita. Maka kita akan lihat kesembuhan, pemulihan, mujizat, keajaiban akan datang. Mari, sebelum engkau beraktivitas, kita berdoa terlebih dulu. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Engkau mengingatkan kami kembali firman-Mu. Seperti orang buta ini tidak mengerti masa depannya. Tetapi dia tahu bahwa hanya Tuhanlah sumber kehidupan. Sebab itu Tuhan, dia tidak mengambil waktu kesempatan yang ada untuk dia lengah, tetapi dia ambil dengan secepat mungkin. Dia mengambil Tuhan momen yang terbaik itu untuk dia meminta belas kasihan-Mu, menghentikan langkah-Mu. Seperti hari ini Tuhan, kami juga mau menghentikan langkah-Mu di hadapan kami, sehingga hati, pikiran, dan mata-Mu tertuju kepada kami Tuhan. Kami tidak akan berhenti, dan tidak akan berhenti apapun keadaan kondisi kami. Bahkan Tuhan, masalah-masalah yang terus datang kepada kami, sesungguhnya kami akan makin
Tuhan berseru kepadamu. Ketika kami berseru, Engkau akan turun tangan. Hamba berdoa buat umat-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menghentikan langkah-Mu di depan umat-Mu. Hati-Mu dan mata-Mu akan tertuju kepada seluruh umat-Mu. Dan Engkau akan menolong, memberkati, menyembuhkan dalam nama Yesus. Mujizat akan terjadi setiap umat-Mu. Berkati Tuhan umat-Mu saat ini, apapun rencananya, apapun yang mereka lakukan, Kau buat berhasil dan beruntung. Terima kasih, lindungi kami. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.